Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita merujuk bukunya Muhsin Qiraati di lantai 2, judul buku Tafsir Sholat. Kecil bukunya, warnanya warna coklat, coklat susu. Beliau sampaikan, syukur kita dijadikan manusia. Coba dijadikan jadi binatang selain manusia. Maka kalau kita bayangkan jadi kambing saja, selama 16 tahun di perpustakaan, saya nggak lihat kambing masuk perpustakaan. Jadi ayam, mungkin di kampus ini nggak bisa masuk ayam, atau jarang kita lihat ayam. Jadi lembu, mungkin menjelang puasa kemarin, kita sudah disembelih karena sudah cukup umur dan dibutuhkan oleh yang punya lembu. Sempat-sempat segitunya disampaikan oleh Muhsin Qiraati. Pertama-tama syukur kita jadi manusia, ciptaan Tuhan, bentuknya atau wujudnya manusia. Yang punya pikiran, yang punya akal, sekaligus hawa nafsu. Itu syukur yang paling penting kita syukurkan adalah syukur yang disampaikan oleh Abdul Qadir Jailani di 2 eksternal bukunya. Warna hijau muda dia, Islam dan Tantangan Zaman. Syukur yang betul-betul harus kita syukurkan, kita dijadikan selain sebagai manusia tadi, syukur kita dijadikan orang yang beriman dan berislam. Sehingga segala sesuatu, gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, pekerjaan kita, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan kita dari rumah kemari ke tempat pekerjaan kita, jadi ibadah. Saya sering sampaikan kepada mahasiswa di ruangan itu saat kuliah. Betapa ruginya si Thomas Alva Edison. Dia menemukan bola lampu yang menerangi, tapi karena dalam tanda kutip beliau tidak Islam, maka nilai kemanfaatan itu kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mulai sekarang cukup kita ingat bahwa memang syukur kita wujudnya wujud manusia yang lengkap akal dengan hawa nafsu. Syukur kita diberikan Tuhan iman, hidayah iman, dan Islam yang alhamdulillah dengan itu, maka
semua gerak-gerik kita, bahkan senyum kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, tabassimu kali wajahi ahika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Itu saya tuliskan Pak Kapus di jurnal yang kita cetak tahun berapa itu, 2013 itu. Seorang pelayan customer service itu harus senyum selalu. Pelayan masyarakat itu harus berupaya supaya senyum. Karena apa? Rasulullah SAW sampaikan tabassimu kali wajahi ahika sedekah. Senyum kepada saudara kita sedekah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa dua nada atau dua kalimat, ada yang hilang satu, ada yang lengkap satu, antara Sayyidina dengan tidak Sayyidina? Salawatnya kadang-kadang kalau masyarakat awam dibeda-bedakan. Kalian kan salawatnya pakai Sayyidina, kami nggak pakai Sayyidina. Itu awam, diskusi awam yang begitu. Kalau kita merujuk bukunya Juhaya S. Praja, ahli fikih, Juhaya S. Praja, Profesor Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah, lagi-lagi di 2x1 di atas lantai 2 bukunya. Ya, kata beliau itu, begitu dengar kata Muhammad, sunnah satu kali kita ucapkan sholawat. Contoh, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dalam hati kita sudah cukup satu kali bersolawat. Dalam suatu majelis, misalnya hari ini ada majelis kita ini, literasi puasa. Saya sampaikan Muhammad, dalam hati kita atau lisan kita ucapkan sunnah satu kali dalam majelis ini. Itu kata Juhaya S. Praja. Lantas yang kedua, sunnah setiap kali dengar kata Muhammad, majelis apapun yang kita ingin, setiap ada Muhammadnya, sunnah kita sampaikan sholawat. Sunnah kita sampaikan sholawat. Lantas hukum yang ketiga, yang paling berat, yang nggak pernah sholawat, wajib bersolawat. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada orang yang nggak pernah sholawat, maka dikhawatirkan atau ada indikasi nggak pernah sholat. Karena apa? Sholat itu wajib mengucap sholawat. Dikhawatirkan keimanannya, keislamannya. Maka banyak-banyak kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mau lapasnya bagaimana? Mau ada Sayyidinanya, mau nggak pakai Sayyidina, pokoknya banyak-banyak bersolawat. Yang salah itu yang nggak solawat. Itu yang salah. Karena apa? Karena kata Juhaya S. Praja itu wajib sekali minimal seumur hidup dia sholawat. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, yang terhormat Bapak Kapus, Kepala Perpustakaan. Kalau Bapak Kapus ini, kalau teringat saya Bapak Kepala Perpustakaan, alhamdulillah di 2007 itu beliau yang tanda tangani dan merekomendasikan saya supaya SK-nya keluar. Karena sebelumnya di April 2007 Pak, masih ada datanya tercatat di rumah dengan SK bukti nota tugas, ada di rumah saya simpan. Itulah mulainya bekerja itulah. Di semester 9 teringat saya semester 9 waktu kuliah S1 itu. Diterimalah di perpustakaan sebagai penjaga tas penitipan barang sama beliau. Secara lisan datang, saya buat surat, kemudian beliau terima dan nota tugaskan sebagai tugasnya menjaga tas, penitipan tas.
Mungkin ada saksinya, Ibu Juraidah. Alhamdulillah, masih ada saksinya. Nggak cerita ecek-ecek. Lewat pegawai-pegawai perpustakaan, standby di atas. Sampai Oktober. Saya anggap dari April sampai Oktober itu magang namanya. Magang. Saya anggap itu waktu itu magang. Karena apa? Pahala dunianya ada sama sekali. Ada, tapi sedikit pahala dunianya. Itu teringat pengalaman. Jadi, di Oktober 2007, keluar SK dari Ketua SPAIN Padang Sidimpuan waktu itu, Bapak Profesor Dr. Baharudin almarhum. Keluar SK, alhamdulillah, honor di perpustakaan. Di perpustakaan kita ini. Makanya orang-orang perpustakaan seperti Bu Juraidah, Pak Isan, orang-orang lama, siapa si Patih, semua masih baru 2023 minggat dari perpustakaan. 2023 baru kemarin. 2007 sampai 2023 itu awal, alhamdulillah di perpustakaan cari nafkahnya, sawah ladangnya di perpustakaan. Tapi menariknya alhamdulillah, dan saya syukurkan sampai sekarang Pak, dan kawan-kawan semua, ada kesempatan waktu itu membaca. Itu yang saya syukurkan, dan alhamdulillah sampai sekarang. Ada kesempatan untuk membaca. Di tengah-tengah kesibukan pekerjaan rutinitas kita yang biasa kita lakukan di sini, ada kesempatan membaca. Ternyata selain itu cerita pengalaman. Selain itu kita harus mengupdate diri. Ini masih seputar yang terhormat Bapak Kepala Perpustakaan. Kita harus update diri. 2013, setelah 2007 sampai 2013, saya coba daftar S2 itu. Ternyata nggak lulus. Di STAIN Padang Sidimpuan, S2 nggak lulus. 1 semester berjalan, kawan-kawan kuliah, baru unsur pimpinan datang, salah satu oknum datang, bilang, kita masih mengembangkan keluar. Orang dalam, ordal, belakangan dulu. Saya mau update waktu itu. Karena apa? Di sisa umur 3 tahun, rencana kan kalau udah di instansi perguruan tinggi seperti ini yang negeri, maka otomatis tujuan kita akhirnya adalah diangkat kalau enggak menang PNS. Ternyata rezeki itu bukan di situ, bukan di 2016 atau 2015 yang direncanakan. Enggak diluluskan Tuhan waktu itu. Oke, itu tadi kata kuncinya, kita harus update diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada wajah baru saya lihat yang merupakan staf kita di perpustakaan, Bapak Hamdani, Pak Hamdani Sinaga. Ini juga kawan lama perjuangan di STAIN sampai IAIN sampai UIN sekarang, Pak Hamdani. Kita fokus saja Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nggak ada lucu-lucunya ya. Macam tegang semua, jemaahnya tegang. Ada lucu-lucunya soalnya kan. Kita bacakan ulang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat menjelaskan tentang ibadah puasa. Sudah biasa kultum di masjid-masjid muncul ayat ini. Tiap malam ayat ini disampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muncul ayat ini.
Ini menandakan bahwa kita wajib berpuasa, menahan diri. Dari apa? Karena apa? Secara fikih puasa itu al-imsak. Maka ada pengalaman di masyarakat. Dikatakan imsak itu kalau diumumkan di masjid, imsak telah masuk. Nah, ada yang menganggap itu startnya. Boleh. Itu memang start menahan. Kan baru imsak katanya. Boleh minum, belum azan. Nah, itu paham yang lain. Karena apa? Startnya puasa itu diimsak. Kita khawatir antara fajar kasib dengan fajar sodik, fajar sidik, tak tahu kita kapan berubahnya. Karena duluan fajar kasib dulu, baru fajar sidik. Tak tahu kita berubahnya, makanya dibuat wanti-wantinya paling tidak 10 menit startnya. Maka start menahan itu mulai sekarang kita harus pahami adalah pas imsak, pas diimsak. Karena apa? Imsak itu maknanya menahan. Jadi secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari segala yang memang secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik makan, minum, mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Itu hadirin yang dimuliakan Allah. Itu kewajiban kita. Lantas ditambahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan min shaimin laisa lahu min syamihi illa min ju'i wal atas. Banyak diantara kita yang puasa ini, yang tinggal sama kita cuma ju' wal atas, rasa lapar karena menahan tak makan, rasa haus karena menahan tak minum. Marah dua ayah dari umat-umat sasudena. Banyak diantara kita begitu. Banyak. Yang mana itu? Yang kadang-kadang puasanya cuma menahan lapar dan minum tadi, tidak bisa meninggalkan hal-hal di luar itu yang menghilangkan pahala puasanya. Yang mana itu? Yang kadzib lah, yang bohong lah, yang bahkan syirik lah. Apa? Kadang-kadang seluruh kita. Ustadz Fakih, apa seluruhnya di masyarakat? Karena panasnya macam semalam, 2 hari yang lewat. Karena panasnya cuaca. Panas sekali cuaca ini. Betul. Iya. Panas betul cuaca ini. Kalau seandainya beginilah, datang kawan-kawan di sampingnya. Panas hari ini belum sebanding dengan panas padang mahsyar. Oh iya ya, itu dia jawab iya. Lantas dilanjut sama dia lagi, apa kawannya lagi? Kalau lebih panas lagi dari ini, panasnya padang mahsyar pada yaumil akhir, cocoknya kita bawa kulkas ya, biar jual es. Seluruh memang bahasa kita. Somar jagal es kita sudun katanya. Kadang-kadang seluruh diizinkan Tuhan loh ramai, minta izin kita sama panitia hari kiamat katanya. Kan luar biasa itu. Nggak tahu kita bahwa kalimat kita telah membangkang. Itu salah satu contoh kecilnya. Biasa kita dengan itu. Jual es saja nanti di akhirat. Ngambil-ngambil modal. Itu marah dua ya umat Nabi sasudena yang berhadir dalam kesempatan ini. Maka lalu kemudian karena ini ibadah, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Baharuddin itu?
Pas dia menjabat dulu di 2006 kayaknya sampai 2008, berapa itu? 2010 Pak. 2008 ya, sampai 2008 itu. Apa kata Profesor Ibrahim sering? Kalaulah ibadah itu cuma di masjid, lalu kemudian ibadah itu cuma puasa, ibadah itu cuma zakat, maka percuma kita yang bekerja hadir di Stain Padang Sidimpuan ini. Ya, lanjutkan lagi dengan kalimat, semua pekerjaan yang kita lakukan di sini, di tempat pekerjaan kita ini, di sawah ladang kita ini, katanya memotivasi, itu ibadah. Kalau dikaitkan dengan hadis Rasul yang bermakna, setiap orang tua yang membelanjakan berusaha untuk mencari belanja anak, istrinya, dan keluarganya di rumah, sedekah. Dia mensedekahkan dirinya untuk itu, bekerja, berusaha. Maka terakhir kata Profesor Dr. Almarhum Baharudin, apa kata beliau yang paling saya ingat waktu itu? Dia katakan begini, maka untuk itu kalau kita anggap kita sedang beribadah jangan saling ganggu. Jangan sikut sana sikut sini saat bekerja. Urus sana urus sini saat bekerja. Kalau sama-sama kita kerjakan, kita laksanakan kinerja kita masing-masing sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing, ternyata enak, lurus. Ada Profesor Dokter mantan ketua Stain Bukit Tinggi saat diundang Stadium General kuliah umum di auditorium. Apa kata beliau? Kadang-kadang kita dalam bekerja itu, dalam hal bekerja dalam tanda kutip untuk beribadah ini, kita kadang-kadang pikiran kita diganggu oleh banyak hal. Terutama begini kata beliau, kalau kamu melihat buah sejoli yang sedang duduk di bawah pokok, di bangku bambu itu, di bawah pokok jambu, maka supaya sehat kau, anggapanmu pertama sebelum ada indikasi, anggapanmu pertama, anggap buah sejoli itu sedang berdiskusi. Itu supaya sehat. Anggapan pertama kita itu kata beliau harus anggap sedang berdiskusi. Kalau tidak sakit otakmu itu, memikirkan itu katanya. Itu kadang-kadang gangguan pekerjaan kita, belum gangguan-gangguan yang lain dalam kinerja kita. Kemudian jangan ada anggapan kita bahwa puasa ini menghambat kinerja kita, malas-malasan. Karena apa? Materi saya di Masjid Ulul Ilmi kemarin, ibu-ibu yang nggak dengar, bapak-bapak mungkin ada sebagian yang pas Jumat di sini. Apa kata Rasul? Kata Rasul yang ada kaitannya dengan ini, dengan puasa Ramadan, sekaligus kita nggak boleh malas-malasan. Kata Rasulullah SAW dalam Mukhtarul Hadis di dua bukunya, warna agak-agak merah dia tulisannya, Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan. Lupa saya pengarangnya. Tertera di situ. Apa kata Rasul? Ahsama khasaitu ala ummati bi'arba'in. Saya takut umatku terjangkit 4 penyakit. Saya takut. Dia gunakan ahsa ya. Padahal asal katanya khosa. Khosa itu takut. Kalau ahsa kalimatnya ditambah alif, dimatikan huruf hanya, maka secara tata bahasa Arab menunjukkan sadidul khosa. Sadidul khosa itu sangat takut artinya. Saya takut umatku terjangkit 4 penyakit.
Yang pertama itu apa? Kibarul baton. Bekerja cuma orientasinya cari uang. Hidup ini cuma makan. Ada pesta di samping rumah, nggak diundang marsak rohania. Marsak rohania. Asih, bukan gara-gara status sosialnya atau dianggap bertengkar. Nggak perbaikan gizi. Itu masalahnya. Aturan kesempatan perbaikan gizi, tidak ada perbaikan gizi. Memang malu kita itu sebetulnya. Antara jarak beberapa rumah dari tempat kita tidak diundang, muncul rasa malu kita. Apa salah saya? Kayak gitu kita itu. Tapi kalau orientasinya kibarul baton, kesempatan. Udah satu hari ini aturannya nggak masak lagi. Kalau itu orientasinya, maka Rasul sangat takut itu. Kita bekerja cuma orientasinya uang, 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 uang. Maka kembali ke awal tadi, maka kita kembali bahwa kinerja kerja kita ini adalah ibadah, lil ibadah. Bahkan nyampaikan yang baik kepada orang lain ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah literasi puasa rahimakumullah. Maka untuk kedepannya, sekalipun sudah selesai, kita sudah berlebar, nanti kita masuk kembali bekerja, maka mulai sekarang kita anggap, sumbangkan diri bahwa saya sedang ibadah. Karena apa? Karena kata Imam Ja'far As-Siddiq dalam bukunya Kisah-Kisah Tauladan disampaikan ada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam. Mu'allaf, kalau mukallaf yang baru dewasa. Ya kan Pak Ustadz Bapak Muhammad Isa. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kemudian mukallaf orang yang baru dewasa. Lantas apa disampaikan dalam buku itu? Saya nggak tahu, entah ada di perpustakaan, tapi di rumah ada bukunya, warnanya merah, agak tipis dia. Apa kata Imam Ja'far Siddiq? Begitu ada seorang mu'allaf yang baru masuk Islam karena lihat begitu banyak, begitu bagusnya, begitu istimewanya orang Islam yang cantik-cantik lagi, yang cantik-cantik kalau sedang pakai jilbab, yang rapi, yang bersih, sekalipun belakangan aduh kurang bersih. Mu'allaf ini masuk Islam, kemudian diislamkan oleh tetangganya. Setelah diislamkan, datang yang mengislamkan, dibawanya ke masjid. Sampai di masjid ditunjukkannya, ayo silakan sholat. Setelah sholat, perasaan yang baru mu'allaf, kalau sudah selesai sholat, melaksanakan sholat yang wajib, sudah boleh pulang berusaha mencari nafkah penghidupan untuk keluarganya. Maka ternyata yang mengislamkannya sampaikan gini lagi, habis sholat fardu kita sholat sunat. Oke, 2 rakaat. Mereka sholat sunat. Habis sholat sunat, perasaannya sudah selesai, mau pulang, ditahan lagi. Islam itu harus iktikaf. Iktikaf di masjid. Diajaknya iktikaf. Iktikaf ibadah memang. Apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan, karena Rasulullah SAW menyampaikan atau melakukan iktikaf di bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan, berdiam diri di masjid sebagai tambahan ibadah menggapai hikmah di bulan Ramadan. Pantas memang kita lakukan, tapi begitu dikenalkan Islam yang begitu, 4 hari, 5 hari kemudian dia murtad balik. Tidak mau saya Islam yang begini. Murtad balik. Karena apa? Karena cara dia mengenalkan Islam
cara dia memahami Islam tidak seperti cara kita yang sekarang memahami Islam, bahwa semua pekerjaan itu ibadah, tinggal baguskan niat lillahi ta'ala. Karena kalau dibaguskan niat tidak jadi, kalau sudah bagus niat tidak jadi, dapat 2 pahala, jadi 10 pahala, kan lumayan. Yang mana pahalanya Ustadz? Saya sudah sering sampaikan. Yang mana pahalanya? Enggak nampak. Kenapa enggak nampak? Oh, kalau dinampakkan susah. Taruh sebesar ini pahalanya. Setiap kita puasa sebesar ini pahalanya. Hidup kita mulai dari dewasa sampai sekarang 40 tahun sekarang usia kita. Saya udah 43 tahun. Berarti sudah hampir 28 tahun saya puasa wajib. Bayangkan segini, di mana gudangnya kita taruh? Kalau dibendakan, dimaterikan, di mana ditaruh? Rumah kita sempit, kamar kita sempit. Kalau kita pikir-pikir ya, syukurlah Allah itu adil, nggak buat pahala itu jenis benda. Kalau sempat jenis benda, maka laki-laki yang ikut ke pemakaman, memakamkan yang sudah meninggal saudaranya, itu pahalanya gunung Uhud. Mau ditaruh di mana? Nanti dibeko orang. Kalau tidak disimpan, kalau nggak dipagar, dipindahkan kawan. Itu hikmah ya. Tapi kebenarannya wallahu a'lam. Itu logika kita saja. Itu tujuan Tuhan, itu logika kita saja. Mencari pembenaran kita saja, supaya kita dapat hikmah. Jadi maradu ayah buat umat sasudena, muda amang boru, namboru sasudena yang berhadir. Nggak ada tong lucu-lucunya. Masa nggak ada lucu-lucunya kan? Harus sampaikan itu baru ketawa. Bapak Ustadz Muhammad Ihsan. Lantas yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang paling saya takutkan terjangkit umatku itu di akhir zaman, terutama di penghujung-ujung ini, generasi Z ini, Gen Z. Apa itu? Mudawamatun naum. Kalau tiduran terus. Tidak cuma matanya yang tidur, badannya malas bergerak. Tidur, mudawamatun naum. Kalau tidur mau jam 11, bangunnya jam 11, apalagi di hari Minggu. Mumpung libur, biasa kita lakukan. Mumpung libur, mumpung lagi puasa, kemudian mumpung bekerja lagi libur. Modem jam 11, bangun jam 11, mudawamatun naum. Yang lebih anehnya kadang-kadang generasi kita ini, terutama milenial terakhir Gen Z ini, apa? Perangainya memang nggak tidur matanya, tapi tidur semua fisiknya. Gara-gara apa? Kalau letak HP-nya kayak gini, bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita perhatikan. Kalau dia megang HP-nya kayak gini, masih lumayan. Masih lumayan itu. Tapi kalau ada orang megang HP-nya begini, ditaruh di meja atau pakai gini, hati-hati. Hati-hati kita itu. Harus jaga-jaga kita itu tempat duduk kita. Nanti ada penggerebekan. Hati-hati kita itu. Maka itulah yang mau saya sebutkan, matanya terbelalaknya. Tapi apanya yang tidur? Mudawamatun naum, tidur hatinya. Fokus yang ML lah. Maaf ya Pak Fakih. Oh ya, Pak Fakih maksudnya belum terpengaruh, itu maksud saya, mohon maaf. Itu. Maka kalau ada keluarga kita gitu modelnya, berarti dia sedang matanya cuman yang terbelalak, maka macam ikan asin. Kalau nggak percaya matanya terbelalak tapi sudah mati,
lihat di pajak, pasar impres pun nggak ada itu. Ikan asin namanya. Matanya tetap terbelalak, tapi ternyata tidak ada lagi. Dan ninggal. Kadang disahuti pun tidak nyaut. Mau duduk kita lopo kopi, kantin. Mau bicaranya kita, maksud kita berkomunikasi bagaimana kehidupan ini. Tidak ada lagi. Itu yang kita takutkan generasi kita ini. Gen Z. Anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita. Nggak peduli lagi, empatinya kurang. Kalau kita bayangkan Bang Mamora, dulu abang dilatih mangoloi. Masih ingat abang anak muda abang kan? Mangoloi posisi kita. Letak cuci tangan itu harus di kanan. Piringnya harus begini. Letak ini harus begini. Yang sekarang, Bang Mamora, diajak pun begitu, enggak mau lagi generasi ini. Enggak, kerjaan kami lagi bikin prasmanan katanya. Padahal di situ kita tunjukkan etika moral bahwa kita adalah manusia-manusia yang hidup di timur, bukan yang di barat. Budaya lokal kita. Itu Bang Mamora. Mungkin anak kita di rumah sudah abang lihat itu, tulang naposo itu di rumah kan, begitu modelnya sekarang. Maka kembali ke tadi, mudawa matun naum. Kita harus bangun, hati kita harus bangun. Tadi sudah saya sampaikan bahwa semua gerak-gerik kita itu harus jadi ibadah, bernilai ibadah sepatutnya di sisi Allah. Maka kalau model kita mudawamatun naum, sekalipun mata kita terbuka lalu kemudian hati kita tertidur, tidak jadi juga, tidak jadi. Kalau sama mahasiswa langsung saya sebutkan itu, saya kalau lihat kalian mau di mana saja, saya lihat betul-betul orangnya megang HP-nya kayak gini, hati-hati. Sepintar apapun nanti otak menjawab ujian, saya kasih C, saya bilang. Mungkin nggak banyak dosen kita yang buat begitu. Makanya mahasiswa kita, generasi kita itu menganggap biasa-biasa saja. Cuma bapak sendirian sedunia ini katanya. Oke. Maraduayah dohot umak sasudena amang boru namboru tulang dohot tulang berhadir dalam kesempatan ini. Lantas yang keempat, yang ketiga adalah al-kaslu. Memang sangat seiring. Kalau kibarul batin tadi di atas, suka makan, tampilan kita makan ke sana-sana. Kalau pergi ke bazar yang masjid raya itu mau diambil semua untuk dimakan, maka enaknya memang tidur habis makan. Pasti tidur bawaannya. Karena apa? Parbuko 10 macam. Bayangkan 10 macam, tapi yang dimakan cuma 2 paling. Dihabiskan. Kalau begitu modelnya. Maka tampilannya pasti mudawamatun naum. Setelah mudawamatun naum, kalau tidur nyenyak tidurnya, maka muncul sifat yang ketiga. Apa itu? Al-kaslu, malas. Pasti malas. Rasul itu takut umatnya ini, kita ini, apalagi yang nggak jumpa, umat buta akhir ini yang nggak jumpa dengan sahabat pun indah, tabi'in pun indah. Kita hanya disampaikan, lalu kita beriman, lalu kita dicap umat yang paling istimewa ini. Kalau betul-betul istiqomah, maka takut Rasulullah. Kita ini sifatnya al-kaslu, malas, malas-malasan. Semalam mahasiswa sampaikan gini, saat presentasi,
psikologi perkembangan, bukan itu apanya, tapi mata kuliahnya landasan pendidikan. Beliau sampaikan begini, ada teori yang disampaikan oleh Elizabeth Behurlock. Kalau saya pikir-pikir, Elizabeth Behurlock itu psikologi di 100 di atas. Ada tebal bukunya, besar dia, jilid 1, jilid 2, warnanya putih. Saya teringat dengan buku itu. Ahli psikologi perkembangan itu, Elizabeth Behurlock. Saya kurang pas, Pak. Ini dosen saya dulu, Bapak ini bahasa Inggris. Saya kurang pas kalau menyebutkan nama orang Inggris sampai sekarang itu. Karena saya dibantu itu mungkin sama Bapak itu lulus kemarin bahasa Inggris. Kalau enggak lulus itu. Susah mengucapkan bahasa Inggris. Yang ada nada-nada bahasa Inggris, aduh. Mohon maaf lah. Jadi Al-Kasli itu ternyata kalau sampai usia seseorang di 40 masih malas-malasan, belum ada orientasinya untuk membangun kehidupan, maka seumur hidupnya akan terlambat sukses. Batasnya 40. Lewat 40 ibadahnya tidak berubah, puasanya masih bolong-bolong, ibadah sholatnya bolong-bolong, lewat 40 maka seperti itulah sampai mati. Cuma Jumat yang tahu dia yang wajib. Itu pun karena malu dan karena diusir sama istrinya di rumah. Tapi yang lebih berat, ada orang di masyarakat kita itu kita lihat langsung apa? Cuma 2 kali dia 1 tahun sholat. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri alasannya karena dia pakai pakaian yang baru. Hari Raya Idul Adha karena dia ikut pekerja kurban. Itu yang lebih kuat. Mungkin sudah terlalu lama ini, Pak, ya. Sampai asar janjinya, Pak, ya. Oke. Itu dia, Al-Kaslu. Maka penyakit Al-Kaslu berpengaruh ke kinerja kita. Padahal kinerja seorang muslim itu, kita pertama-tama dianggap sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ru'yatihi. Tiap kalian adalah pimpinan, pemimpin. Minimal pimpinan terhadap diri sendiri. Yang berembel keluarga seperti Jainal berarti pimpinan terhadap diri sendiri. Kalau sudah nanti jadi setelah lebaran, otomatis pimpinan dalam keluarga. Yang apa? Yang seorang pimpinan ini mas'ulun ar-ru'yatihi, akan ditanya, dipertanggungjawabkan tentang bagaimana kita menkelolanya, memanagenya. Ya, itu dia. Makanya pas sekali yang disampaikan oleh Elizabeth itu. Maka kita wanti-wanti. Masa perkembangan itu ternyata kalau kita lihat seterusnya, ternyata kalau belum berpikir dia bagaimana kehidupannya, bagaimana kehidupan kalau sudah berkeluarga, kehidupan keluarganya di usia 40, maka selamanya akan terlambat sukses. Terlambat sukses. Hidupnya masih poya-poya, nggak ada hematnya. Itu tadi. Dan malasnya masih seperti itu. Jadi maraduayah buat umat sasudena yang berhadir, jamaah yang berhadir. Yang keempat adalah dhaful yakin. Yang paling ditakutkan adalah lemah iman. Lemah iman. Kenapa seseorang yang tegar tidak melaksanakan puasa? Lemah iman. Kenapa yang cuma sakit flu tidak puasa? Lemah iman. Padahal yang nggak diwajibkan berpuasa dan boleh diganti setelahnya itu cuma orang tua,
lansia yang tidak sanggup berpuasa, itu pun dibayar fidyah. Atau seorang ibu yang sedang memberikan ASI, yang masa memberikan ASI kepada anaknya, itu yang boleh nggak berpuasa. Jadi banyak orang yang berkeluaran, sehat badannya, sehat fisiknya, secara apa sehat semua, tapi tidak berpuasa, itu karena dhaful yakin, lemah iman. Lemah iman yang paling bahaya. Maka lemah iman lah yang bahaya yang di Jawa-Jawa itu. Saya tidak tahu di Jawa mana. Gara-gara sekardus mie instan pindah iman. Itu yang kita takutkan. Gara-gara rutinitas pekerjaan kita, sebetulnya yang kita berat-beratkan lupa sholat. Nah itu dhaful yakin itu. Lupa sholat wajib. Padahal bisa 5 menit pun beres. Bahkan sekarang yang dipertanyakan yang lambat bacaannya, seloro-seloro dah. Yang lambat pertanyaannya Pak Ustadz Ihsan biasa disebut orang karena belum hafal bacaan sholat. Lambat kali sholat, pantaslah belum hafal bacaan sholat katanya. Tapi seloro-seloro. Begitu biasanya orang. Jadi maradu bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin sedikit lagi ya, saya tambah sedikit. Ada diskusinya nih Pak, ada diskusinya, sharing, ada. Jangan banyak-banyak nanti pertanyaannya ya, nanti pas borak nggak bisa saya jawab, yang live pula kayaknya ini kan. Dhaful yakin. Kalau dikaitkan dhaful yakin dengan kita sama kita lemah yakin, lemah kurang percaya sama orang, bahaya. Kenapa kurang percaya orang kepada kita? Itu pertanyaannya. Berarti ada yang kita kecewakan. Pernah kita kecewakan. Kenapa saya nggak dipanggil lagi? Nah, itu pertanyaannya. Berarti saya nggak dipercaya lagi. Kenapa bukan saya lagi yang memborong kalau misalnya bangunan? Maka dia harus bertanya, berarti saya nggak diyakini lagi. Berarti kalau ada sifat yang pertama, kedua, dan ketiga sama kita, pasti dhaful yakin orang sama kita. Lemah. Kepercayaannya lemah kepada kita. Keyakinannya lemah kepada kita. Kalau dia orangnya yang kibarul baton, urusannya perut saja, kemudian kerjanya tidur-tiduran, kerjanya nggak beres, kemudian malas-malasan, maka siapapun orangnya pasti lemah meyakini kita. Disitulah kaitannya dengan puasa itu, bukan penjangkal, pengganjal bagi kita untuk lebih rajin atau lebih giat bekerjanya. Apalagi di era sekarang ini, era yang tinggal pencet. Kata Ustadz Hasan Tanjung itu, mau makan tinggal pencet, mau minum tinggal pencet katanya. Saya nggak pandai logat apanya, gaya nyanyinya, makanya nggak enak Pak. Oke. Tinggal pencet masa sekarang ini bisa mengakibatkan tadi malas-malasan, tidur-tiduran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebetulnya sudah lengkap ajaran Islam kita ini. Mulai dari bangun tidur, sebelum mau tidur sampai bangun tidur sudah diatur semua. Karena sudah disampaikan lewat Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 6, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna agama ini, ajarannya. Tinggal kata Prof. Hasan, dia mau membahas sebetulnya pendidikan multikultural dalam bukunya. Tapi disampaikan begini,
Sesempurna-sempurnanya ajaran, kalau nggak diamalkan, itunya rupanya. Saya juga kalau teringat dengan situ, masih banyak yang belum saya amalkan. Kata beliau sempat di situ disampaikan. Dulu katanya waktu di Amerika, dia coba jalan-jalan di pusat kota itu, pusat kota USA, Amerika. Dia jalan-jalan di tengah-tengah kota, yang dia anggap sungai itu di tengah-tengah kota posisinya. Lantas apa dia lihat? Dia lihat begini. Kedalaman 4-5 meter perkiraan dia air yang lewat di tengah-tengah kota itu, nampak ikannya warna-warni di dalam. Di sungai itu, padahal tengah-tengah kota. Jadi dia teringat begini, kami yang punya konsep secara tekstual an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian dari iman, at-tuhuru satrul iman, kebersihan itu sebahagian dari iman, maka orang Amerika yang amalkan kebersihan, tidak buang sampah di sungai. Sehingga nampak ikan di jalan, hidup. Kalau di kita ini, depan rumah aja, gak macam apa kan. Depan rumah kita saja. Samping rumah, kiri kanan. Tuh. Kita yang punya konsep secara tekstual. Hadis. Kalau tidak percaya, ada hadis at-tuhuru satrul iman, lihat di 2x2. Sebelum melihat 2x2 hadisnya, di Bukhari Muslim, di kitab Bukhari, lihat dulu mu'jam. Itu yang saya sampaikan tadi, harus update kita ternyata. Saya kalau masih berfokus pada mu'jam yang kita sampaikan kepada mahasiswa baru, dia ahli mu'jam. Mu'jam al-Muparros li al-Fasil Quran, Mu'jam al-Muparros li al-Fasil Hadis. Yang 8 jilid itu di 2x2 di bagian referensi koleksi khusus kita ini. Kalau saya masih itu ilmunya, kalah datang Maktabah Samilah. Kalah, tidak dipakai lagi. Tidak dipakai dongan lagi. Makanya saya berpikir 2013 itu harus update. Saya coba-cobalah update. Belum ada rezekinya. Saya coba-coba mau update 2023 kemarin. Mau ngambil S3. Alhamdulillah lulus. Tapi saya minta izin sama Pak Kepala, oh masih ada pimpinan kita, silakan ke depan. Nanti terganjal di ujung. Nggak enak kata beliau. Saya ikuti beliau 2023. Iya, saya ke pimpinan langsung. Saya minta izin Pak, mau kuliah. Sudah didaftar. Uangnya udah ada Pak. Alhamdulillah ada yang mau ngasih. SPP-nya 9 juta, dikasih 10 juta. Tapi setiap semester, di ujung semester kamu harus bayar saya. Kita sama-sama S3 berangkat katanya. Makanya saya tertarik waktu itu, dibayarkan sama orang. 2023, Alhamdulillah belum ada rezekinya. Mudah-mudahan tahun depan. Maradu ayah laut umat sasudena, kita harus update ternyata. Kalau tidak tinggal kitab mu'jam kita cuma paham indeks Al-Quran, udah wah ya rasa kita. Cara melihat Al-Quran, mencari Al-Quran, menelusur Al-Quran, udah wah, udah hebat rasa kita. Supaya mendukung kinerja kita yang memang harus update. Harus update. Yang lebih update ya Bapak Kapus, saya lihat perjalanannya, kita lihat perjalanan, bukan saya saja, kita lihat perjalanannya. Memang harus update ibu-ibu sekalian. Kalau tidak tinggal, apalagi di era 5.0 ini. Semuanya sudah serba pencet. Itu. Lantas ditambah sama pernyataan Profesor Ar-Rasyidin almarhum. Apa kata beliau? Di Jepang itu bisa baca koran di toilet. Baca koran di toilet, disediakan koran kata beliau.
Jadi kami heran, sampai segitunya supaya pintar-pintar orang. Bukan itu maksud saya, kata beliau. Apa maksudnya, Pak? Maksud saya, di situ WC bersih. Tahan kita baca Quran pun di situ. WC kita, aduh. Bagaimana? Jepang yang agamanya Shinto, yang nyembah matahari, bisa mengamalkan ajaran Islam. Kita, itu pertanyaannya. Fakta biru ya ulil abasor. Masing-masing kita sudah diberikan Tuhan potensi. Kata Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Warna Hijau Tua Seperti Karpet Kita ini di 2x0, Mozaik Islam judul bukunya. Apa kata beliau? Humusul homs. Masing-masing kita sudah punya humusul homs. Apa humusul homs? Panca indera. 5 indera, penglihatan, pendengaran, pengeraba. Sama-sama potensinya, sama-sama. Mau bekerjanya aktif, mau bekerjanya malas-malasan, sebetulnya sudah ada potensinya semua. Mau potensinya mau masuk surga, ada potensinya, sudah dikasih Tuhan. Tapi yang lebih istimewa, kata beliau, yang nggak ada di panca indera itu, kalau menyebutkan 6 indera, saya nggak tahu bahasanya. Dia pun nggak sebutkan 6 indera. Tapi ternyata dalam pemahaman Islam ada indera ke-6. Apa itu? Hati sanubari. Makanya saya perhatikan pulang kampung ke Panyabungan Bang Mamora, ke Jambur, kampung kita. Saya perhatikan di perjalanan, tidak ada di situ dibuat di pinggir jalan itu rambu-rambu, mata-mata tidak ada. Atau lihat-lihat nggak ada. Yang ada itu hati-hati. Mungkin abang lihat juga itu dari Win, dari Sitang ini ke Sadapuat. Coba abang lihat itu. Apakah ada dengar-dengar? Nggak ada. Yang ada itu hati-hati. Oke. Terlalu banyak nanti saya sampaikan. Muncul nanti pertanyaan yang paling berat saya jawab. Tak bisa saya jawab. Sedikit lagi sebagai kesimpulan. Satu lagi apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Burhan Bungin di atas 340. Hukum, dia membahas tentang hukum media sosial dan media massa. Tentang pentingnya update diri ini. Mempersiapkan diri ini dalam menghadapi dunia pekerjaan ini, Pak Hamdani tuntutan ini. Maka kata beliau, 5 tahun saja, dalam waktu 5 tahun, pasti kamu lihat perubahan. Perubahan sosial kultural, cara orang bermasyarakat, cara menghadapi orang generasi ini. Ya. 5 tahun saja, kata Profesor Dr. Burhan Bungin. 5 tahun saja, pasti kamu lihat. Cara berkomunikasinya, cara menghadapinya, mungkin regulasinya 5 tahun ke depan pasti berbeda. Kalau kita ini masih selamat ini, tapi generasi ini takut saya. Takutnya di mana? Dihukum sedikit, mandele. Dibentak sedikit, bucut. Ikan cucut, ikan lele katanya. Bucut tau le katanya. Ditegur sedikit. Itu generasi kita ini belakangan ini. Kalau kita ini masih selamat ini. Apalagi yang di perpustakaan ini. Handal-handal orangnya ini. Iya. Handal-handal kita ini. Siap mental semua ini. Saya takut. Generasi kita yang di rumah harus bertambahlah ibadah sedekah kita. Karena apa kata Rasul? Mendidik anakmu di rumah itu sedekah. Mendidik anak di rumah itu sedekah. Kalau nggak percaya lihat
lupa saya teks hadisnya, lapasnya. Lihat di 2x7.3 karangan Abdullah Nasi Ulwan Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Ada dicantumkan di situ hadis itu. Lupa saya teksnya, tapi maknanya itu. Seorang ayah, orang tua yang mendidik anaknya sedekah, sedang bersedekah. Kalau nggak begitu, kalau nggak terdidik anak kita, nanti sungkan orang besanan sama kita. Itu yang saya takutkan. Saya khawatir masalah itu juga sudah saya takutkan. Memang wajar karena ternyata memiliki anak perempuan itu begitu pikirannya. Narun naik tari mualak burukon dengar bagas bayar diamuan dan semua lo bagia itu. Dan kemampuan Indomie penatar masak ya kan susah. Maka paling tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lupa saya namanya, tapi orang Jepang, saya sebut saja si Ajinomoto. Ya, si Masako udah terbiasa si Ajinomoto. Apa kata beliau? Anak-anak yang dididik di rumah disiplin mengerjakan tugas-tugas rumah lebih potensial sukses di kemudian hari ketimbang anak-anak yang dimanja-manja. Nggak usah kerjakan itu Inang, saya yang ngerjakan. Nggak kerjaan itu Inang, nggak kerjaan itu nak, bapak aja yang ngangkat. Padahal dia sudah mau menggeser galon itu Pak Kamal. Anak kita yang kecil itu di rumah, mau digesernya galon itu, yang ukuran 20 liter itu. Nah, datanglah kita itu, nanti tertimpa kau Mang. Kata si Ajinomoto itu tadi, orang Jepang itu, lebih mudah, lebih potensial sukses anak yang dibiarkan begitu, kemudian diawasi, ketimbang anak-anak yang dimanja-manja tadi. Kita juga begitu, lebih potensial kita sukses, lebih berpotensi kita sukses yang diawasi, salah dinasehati, kemudian diluruskan, ketimbang seorang petugas, pegawai, pekerja yang dibiarkan. Saya sebetulnya takut, lebih takut pada sifat orang setelah orang itu mendiamkan saya. Saya lebih takut itu. Tidak tahu saya salah atau apa, saya lebih sakit hati saya, nggak bisa saya tidur di rumah itu. Kalau jumpa sama orang yang sebelumnya biasa-biasa saja, atau dalam tanda kutip akrab, kemudian Pak Ihsan menjauh dari saya. Nggak tanya mancis lagi, misalnya nggak tanya ayo kita cari yang bocor, nggak begitu lagi, lebih takut saya itu. Mudah-mudahan terlalu banyak nanti yang saya sampaikan. Intinya mari sama-sama kita renungkan, di satu sisi puasa ini bukan untuk malas-malasan. Karena apa? Karena cuma makan siang lah yang nggak ada lah. Kalau masa gini, fajarnya terbit sekitar jam 5:04 perasaan saya. Hampir-hampir makan pagi kita itu. Iya, itulah untungnya di 2025 ini puasa. Kalau 2002 kemarin saya ingat saya sahur awak jam 3 paginya. Ini sekarang jam 5 lewat sekian. Bisa lagi sahur. Ada juga untungnya. Maka bukan untuk malas-malasan, apalagi dalam menghadapi generasi milenial 5.0 sekarang. Semua mudah, semua serba sikit-sikit kita malas-malasan sebagai pegawai, dicepretnya meja kita kosong. Sikit-sikit cerita kasar kita, sikit agak keras suara kita, memang lembek-lembek orangnya sekarang generasinya, direkamnya lagi. Memang susah menghadapinya. Maka untuk itu kita harus siap mental baca. Jadi marah bapak dan ibu-ibu, mama-mama, jemaah pengajian
literasi puasa Ramadan 1446 Hijriah yang saya muliakan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, ngalaju tuh terlalu menggurui, apalagi di sini banyak para ustadz, Bapak Yusri Fahmi SAG, SSM HUM, Bapak Dr. Muhammad Ihsan, ada Ibu Juraidah, pustakawan senior, ada Ibu Fitri, ada Ibu Mutia. Tidak menggurui, tapi membuat renungan untuk kita. Sama-sama kita renungkan. Semoga dengan ceramah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya secara pribadi. Nasrum minallah wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa lijaddina wa jaddatina wa limasyayikhina wal ustazina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya Hannan ya Mannan ya badi'us samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna wa atina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.